Saudara-saudara, salam jumpa kembali. Kali ini saya ingin mengajarkan bagaimana memanfaatkan ChatGPT untuk membuat soal-soal esai dari sebuah konten pembelajaran yang telah kita miliki. Saya akan memberikan contoh, katakanlah misalnya dalam suatu kesempatan, saya meminta peserta didik saya untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi misalnya kita tulis Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kita mendapatkan banyak situs yang menerangkan mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa. Katakanlah saya mengambil yang dari Wikipedia. Dan kalau kita lihat di sini, maka anak-anak secara mandiri, peserta didik dapat mempelajari apa itu Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, sejarahnya, strukturnya, siapa saja yang ada di dalamnya, tujuannya, dan lain sebagainya. Nah, barulah kita copy alamat dari situs ini ya, atau URL dari situs ini. Kemudian kita buka ChatGPT ya. Kita buka ChatGPT yang kita miliki. Saya akan buka ChatGPT yang saya miliki. Kemudian apa yang perlu kita tuliskan di sana? Yang kita tuliskan adalah misalnya begini. Saya minta ChatGPT untuk membantu saya ya, untuk buatkan 3 soal esai beserta jawabannya terkait dengan konten yang ada pada, baru kita masukkan alamat URL yang tadi kita ambil dari Wikipedia. Nah, dari sini maka ChatGPT akan membuatkan 3 jenis soal esai. Di sini misalnya kita bisa lihat mengenai diminta untuk menjelaskan sejarah berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tujuan utamanya. Nah, itu adalah soal yang bisa kita berikan kepada peserta didik ya. Kemudian di situ disampaikan juga jawabannya oleh ChatGPT. Karena soalnya adalah jelaskan sejarah dan tujuannya, maka jawabannya juga terbagi dan menjadi 2. Saudara-saudara, tentu saja ini adalah salah satu contoh di mana kita bisa membuat soal dari konten pembelajaran yang alamat situsnya kita beritahukan kepada ChatGPT. Nah, dengan demikian maka peserta didik bisa tahu bahwa soal yang akan diujikan diambil dari situs di mana mereka diharapkan dapat belajar secara mandiri. Nah, ini adalah contoh di mana Anda bisa memanfaatkan ini. Situs ini tentu saja tidak hanya satu, kalau Anda bisa mengambil dari 2 atau 3 situs, Anda bisa tulis secara bersamaan. Jadi seperti tadi, misalnya Anda bisa tuliskan, buatkan soal esai ya, 3 soal terkait dengan PBB yang diambil dari situs A, situs B, dan situs C. Nah, ketiga situs itu yang ditulis adalah URL-nya ya, karena itulah yang akan dipakai oleh ChatGPT dalam mengetahui konten mana yang akan diambil. Nah, kerap kali Anda kalau memakai ChatGPT berhenti di tengah begitu ya. Untuk menyambungnya kita tulis saja continue ya, karena ini ya tergantung juga dengan network atau jaringan ya. Karena ChatGPT banyak sekali yang mengakses dalam satu waktu tertentu. Demikian saudara-saudara sekalian, bagaimana kita bisa memanfaatkan ChatGPT dalam membuatkan kita soal esai yang diambil dari situs yang sudah ada di internet. Tentu saja hal ini akan mempermudah kita dalam mempersiapkan evaluasi atau assessment kepada peserta didik. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi Anda semua, dan tentu saja silahkan mencoba. Selamat membuat soal esai. Terima kasih.